dan nggak mau belajar. Inilah sumber terang itu. Cerdas secara intelektual, luhur dalam akhlak. Mari bergabung, kita bentuk ekosistem magang yang membangun bangsa. Kami terkesan dengan etos kerja para mahasiswa dari PT KI. Mereka datang tepat waktu, inisiatif yang tinggi, dan punya rasa tanggung jawab. Ini bukan sekedar magang, ini pembuktian. Kami percaya semakin banyak industri bisa mendapat manfaat dari program ini. Mahasiswa PT KI punya potensi besar. Mereka memiliki daya saing, karakter, dan semangat yang luar biasa. BPKH berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan talenta-talenta unggul. Kami mengajak seluruh pimpinan PT KI di Indonesia untuk ambil bagian dalam program magang PT KI Prima. Saatnya kita bersinergi menyiapkan generasi unggul. Program ini akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu mahasiswa kita, karena melalui pemagangan di dunia industri mereka akan belajar bagaimana etos kerja yang baik dan juga melihat langsung proses dan tata kerja yang berlaku di dunia industri. Saya Profesor Dr. Phil Sahiron MA, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Saya Syamli dari PT Radiator Spring Indonesia. Saya Muhammad Rizky dari PT Rezeki Mekanik Indonesia. Saya Profesor Dr. Daniel M. Rektor UIN Sultanah Nahrasyah Luxmau. Saya Ahsanul Nasir Pundari, Direktur PT Akadama Multi Solusindo. Kami di Alana Malaya Poros. Saya Profesor Dr. Zainal Mustaqim Melaki, Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya Ridwan, Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Halo, saya dengan AFK Pulau dari Unit Package Indonesia. Saya Edi Kristianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Saya Dia Silistiari, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Siap mendukung program Prima Magang PT KI Kementerian TNI. Berakhlak, berdaya, berkontribusi untuk negeri. Dari nilai Islam untuk dunia profesional. Warek 1, WD 1, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu harapannya juga bisa mengkomunikasi juga ya di internal perguruan tinggi dengan pihak-pihak yang terkait. Begitu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik nih Pak pertanyaannya. Izin bertanya Pak Nur Hadi, apakah kampus swasta PT KIS di bawah Kemenak mahasiswanya bisa ikut magang berdampak? Karena di mahasiswa semester 4 sudah bisa mengikuti program tersebut. Silakan Pak. Iya, boleh aja. Tapi tergantung ya, kayak misalnya di Unisba gitu ya, kan ada sebagian yang di bawah Kementerian Agama, sebagian ada di bawah Dikti gitu ya. Boleh nggak ikut magang berdampak? Ya silahkan ditanyakan ke Dikti, Bapak Ibu. Saya soalnya per tahun kemarin ya sudah tidak berkecimpung di sana. Nah, tapi pertanyaannya adalah kemarin malah justru balik Mbak. Misalnya
Karena lowongannya kan lebih banyak di ini ya, Pak. Kalau kita lihat kan lebih banyak di Kementerian Agama ya. Kalau di Dikti kan sekarang ini yang baru ada 17 perusahaan dengan 300 lowongan. Kalau di Kementerian Agama ada 41 sekarang dengan 2.288. Jadi kalau di kementerian berdampak ya silahkan Bapak Ibu bisa langsung tanya saja ke Dikti. Tapi pertanyaannya adalah, Pak, nah ini mungkin yang bisa kita ajak Mbak Ria ya. Misalnya di Universitas Islam Bandung, tempatnya Kang Firman. Kan ada yang sebagian di Dikti, ada sebagian di Kemenak. Boleh nggak kalau yang kita ini daftar di yang Kemenak gitu ya, karena mau cari tempat magang. Selama Bapak Ibu semuanya kan kita sudah terstandar di ini ya, Mbak Ria ya. Selama bisa daftar, itu masalah gitu sih. Gitu ya Mbak Ria ya. Jadi selama eh, di bawahnya Kang Firman Universitas Islam Bandung yang selama ini tercatat di bawah Dikti, kemudian kok daftar di Prima Magang ada namanya dia bisa di secara platform, ya silakan saja. Gitu ya, Mbak Ria ya, kurang lebihnya ya. Tapi kalau mau daftar di magang berdampak, ya itu silahkan bisa ditanyakan ke platformnya di Dikti. Gitu Mbak Ria. Baik, terima kasih Pak. Wah, ini kayaknya ada teman mahasiswa juga nih yang hadir di sore hari ini. Kayaknya semangat banget nih Mas Aji. Kalau mahasiswa semester akhir bisa nggak ya? Saya sudah menunggu sejak lama program ini, tetapi sekarang sudah skripsian. Tapi pengen ikut magang. Boleh. Luar biasa Mas Aji. Boleh, nggak apa-apa, Mas. Tapi jangan sampai skripsinya molor ya. Kalau bisa tetap boleh. Dan Pak, pertanyaannya tambah lagi nih Mas. Pak, boleh nggak kalau saya itu mahasiswa sekarang tapi saya wisudanya di bulan Januari atau di bulan Desember, saya ikut magang? Boleh juga, nggak apa-apa. Gitu ya Mbak ya. Pokoknya dia ikut magang ketika statusnya masih mahasiswa. Karena kita nggak ada konsekuensi administrasi apapun dari Kementerian Agama. Gitu sih Mbak Ria. Untuk tahun ini ya. Gitu. Baik, ini tampaknya, oh masih ada banyak ternyata di bawah ya. Dari Bu Leli Shofa, Win Madura. Mohon izin terkait layanan bergabung bagi instansi pendidikan. Apakah dari satu PT bisa mendaftar lebih dari satu akun atau harus terkhusus? Mengingat PPL atau magang di kampus kami dikelola secara terpisah antar fakultas. Ibu Leli, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kalau di Prima itu satu tinggi silakan satu akun saja ya Bu Leli. Tapi Bu Leli bisa menambahkan administrator dari fakultas-fakultas lain, silakan boleh ditambahkan. Caranya seperti tadi, masuk ke dashboardnya, kemudian di menu bagian kiri itu ada kelola administrator, bisa diklik, nah tambahkan di situ tuh, siapa saja memang pas ya, biasanya ikut mengelola bersama. Terus ada dari Pak Jumatul Hidayah, berdasarkan pengalaman kampus-kampus yang sudah implement Prima Magang ini, apakah konversi pada mahasiswa semester 7 dan 8, misalnya produk, prototipe, publikasi, hasil riset bisa dikonversikan hingga menjadi tugas akhir mahasiswa? Oh, menarik nih Pak. Atau mungkin dikonversikan menjadi skripsi juga, mohon pencerahannya. Silakan Pak Hedi. Gimana tadi Mbak? Sorry agak keputus tadi. Iya. Kalau di magang itu betul ada produknya gitu. Prototipe, publikasi, hasil riset bisa nggak dikonversikan hingga menjadi tugas akhir atau bahkan skripsinya gitu Pak? Hasil yang dilakukan di magang itu ya Mbak? Magangnya, betul. Oke. Nah ini sebenarnya nanti bisa diobrolkan sama perusahaan. Karena kan biasanya di perusahaan itu ada hal-hal yang sifatnya konfidensial. Kalau dari perusahaannya ridho, boleh. Terus dosennya juga oke. Saya kira sih itu nggak ada masalah. Gitu sih Mbak Ria. Jadi perlu didiskusikan dulu ya sama perusahaannya. Pak, Kak, Mbak, Bu, project ini boleh nggak nanti kami jadikan tugas akhir prototipe kami. Oh boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ini juga nggak ada suatu hal yang konfidensial atau rahasia kok gitu ya. Terus dosennya juga boleh. Nah itu saya kira nggak ada masalah sih Mbak. Tapi saran ya, jangan diem-diem. Harus ngomong dulu gitu sama si perusahaannya. Gitu Mbak Ria. Baik, dan ini pertanyaan terakhir Pak. Pas banget ya menuju penutupan jam 3 sore. Ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Pak Khalis Hamdi. Izin apakah kampus bisa mengundang narsum dari Kemenak atau Prima Magang baik maupun offline? Iya Pak, bisa. Kalau online pokoknya nggak usah ada biaya apapun Pak ya. Kalau offline, karena kami banyak domisili di Jogja, jadi nanti ya apa ya, dan Kementerian Agama juga tidak ada biaya untuk ke sana. Seandainya Bapak Ibu
memfasilitasi itu dipersilahkan. Tetapi seandainya online saja nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi kapanpun monggo Bapak Ibu bisa mengundang saya, Mbak Ria, nanti ada Mas Deka juga di situ, dan timnya Mbak Ria nanti bisa dikoordinir sama Mbak Ria lah. Kalau online kapanpun Pak, selama waktunya cocok, nggak usah ada biaya-biayaan gitu. Kalau offline karena ada perlu penerbangan dan seterusnya begitu ya Pak ya. Nanti kalau ada fasilitasnya monggo saja. Gitu Mbak Ria. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Apakah dapat sertifikat? Oh, satu lagi Pak, punten. Sertifikat apa nih Mbak? Dari perusahaan? Iya, apakah ya, dapat sertifikat? Ya, nanti mungkin sama kayak Dikti ya kali ya Mbak. Ya, sertifikatnya sertifikat perusahaan sama Kemenak kali ya, kita terbitkan bersama. Gitu aja sih Mbak. Tapi bukan yang sertifikasi ya. Kalau sertifikasi itu kan ada kompetensi yang memang harus ada gitu ya. Tapi ini sertifikatnya antara Kemenak dengan perusahaan itu saja, sama kayak yang dilakukan di Dikti mungkin Mbak Ria ya. Sertifikat magang aja ini. Ya, baik, terima kasih. Demikian apa yang sudah kita diskusikan. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih sekali antusiasmenya, luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali, dan semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan dan proses diskusi kita di siang hari ini bisa semakin memperkuat Bapak Ibu dalam satu, mohon dibantu berikan rekomendasi bagi para mahasiswa yang sudah mendaftar. Yang kedua, mohon dibantu juga Bapak Ibu mensosialisasikan ke seluruh pihak internal yang terlibat, baik itu mahasiswa maupun dosen prodi, dekan, dan seterusnya ya yang memang terkait dan punya banyak pertanyaan hal ini. Yang ketiga, jika memang kami dibutuhkan untuk membantu dalam proses sosialisasi di perguruan tinggi Bapak Ibu, silakan saja, bisa janjian waktu begitu ya. Kalau jadikan satu dengan kami punya acara rutin ya, kita temu kampus ini akan rutin Bapak Ibu per tahapnya. Saat ini masih proses pendaftaran mahasiswa, besok kalau sudah mau proses seleksi mahasiswa kita akan ketemu lagi, begitu pula dengan temu mahasiswa kita juga akan adakan rutin per tahapnya agar Bapak Ibu semua bisa prosesnya ya tahap gitu. Karena saya yakin sekali hal baru itu tidak mudah Bapak Ibu, dan saya sangat apresiasi, kami semua apresiasi Bapak Ibu yang sudah berusaha mencoba begitu ya dengan hal baru ini dan bertransformasi menuju hal yang lebih baik. Nah, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam segala prosesnya. Saya akhiri dengan quote, tentu ya, ada quote, petikannya seperti ini Bapak Ibu. Katanya kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Saat ini kesempatan sudah dibuka oleh Prima Magang. Semoga Bapak Ibu bisa mempersiapkan sehingga nantinya Bapak Ibu bersama perguruan tinggi dan mahasiswa bisa mencapai kesuksesan bersama. Saya akhiri Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Ria.